Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman 10 Minutes with Math. Eh, Sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembuktian langsung, yaitu part 2-nya, di mana kita akan lebih banyak membahas tentang beberapa pembagian gitu ya, bagian dari pembuktian langsung yang mana nanti ini ada 3 dan nantinya ini akan dipakai juga di pembuktian-pembuktian jenis lainnya. Tapi kita kenalkan saja di awal ini biar kedepannya bisa langsung terjun kepada soalnya. Baik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 contoh dalam membuktikan. Yang pertama adalah menggunakan teorema atau pernyataan sebelumnya. Jadi ada teorema-teorema yang nantinya kita buktikan menggunakan teorema-teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kemudian ada juga pembagian kasus, di mana ada suatu teorema yang mau dibuktikan, hanya saja ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah menyatukan kasus, di mana sebenarnya ada beberapa kasus dalam pembuktiannya, tapi bisa disederhanakan menjadi sebuah kasus atau mungkin beberapa kasus yang jelasnya lebih sedikit daripada kasus aslinya. Baik, untuk memahaminya mungkin yang pertama kita akan coba membuktikan ini dulu. Misalkan A dan B bilangan real positif, akan dibuktikan bahwa jika A lebih besar dari B, maka akar A lebih besar sama dengan B, akar B. Tentu saja secara intuitif kita sudah tahu ya bahwa ini benar. Sekarang kita ingin membuktikannya. Oke, yang pertama menggunakan teorem ini, jadi bahasannya adalah tentang menggunakan teorema atau pernyataan sebelumnya. Buktinya, pertama, tentu saja perhatikan bahwa karena A-nya lebih besar sama dengan B, kita kurangi kedua ruas dengan B, maka kita punya A min B lebih besar sama dengan 0. Sehingga tentu saja A dan B ini bisa kita rubah jadi akar A dikuadratkan. Karena akar A dikuadratkan tentu saja hasilnya A, dan akar B dikuadratkan itu juga B. Sehingga kita tidak merubah soal. Kita nggak merubah apa yang kita punya. Baik, kemudian teman-teman tentu saja bisa melakukan faktorisasi gitu ya, karena ini kan bentukannya adalah A kuadrat min B kuadrat gitu ya, sehingga kita punya akar A plus akar B dikalikan akar A min akar B lebih besar dari sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa A dan B-nya itu real positif, sehingga akar A dan akar B-nya itu real positif juga, sehingga jika dia dijumlahkan, dia pasti real yang positif. Sehingga jika kedua ruas dibagi oleh akar A plus akar B, itu dapat diperoleh hasil seperti ini. Perhatikan bahwa kenapa harus ada keterangan seperti ini, karena jangan sampai akar A dan plus akar B ini malah menjadi 0, sehingga kita nggak bisa membagi kedua ruas dengan 0, karena division by zero itu tidak diperbolehkan. Oke, dapat diperoleh akar A min akar B lebih besar sama dengan 0, karena kita sudah bagi akar A plus akar B di kedua ruas. Sehingga kita punya akar A min akar B lebih besar sama dengan 0, berarti akar A lebih besar sama dengan akar B. Kita telah membuktikan teorema tersebut. Nah, ada fakta-fakta juga yang biasa kita gunakan. Kalau X dan Y-nya real, bilangan real, maka X kuadrat, Y kuadratnya pasti lebih besar sama dengan 0. Kemudian X plus Y-nya dan X min Y dikuadratkannya itu keduanya adalah lebih besar sama dengan 0 juga. Oke, kita akan membuktikan jika X dan Y bilangan dari positif, maka X plus Y lebih besar sama dengan 2 kali akar XY. Pertama-tama, karena X dan Y-nya elemen real, maka X min Y dikuadratkan lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan fakta nomor 4 ini ya, karena memang hasil pengkuadratan itu tidak mungkin negatif, atau dia selalu non-negatif gitu ya, jadi lebih besar sama dengan 0. Oke, karena dia seperti ini berarti bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY lebih besar sama dengan 0. Tentu saja dengan manipulasi aljabar kita bisa menambahkan 4XY di masing-masing ruas, sehingga kita punyai 2XY di kiri, karena min 2XY ini jadi 2XY, di sini ditambahkan 4XY jadi 4XY. Tentu saja bentuk ini apa? Kalau kita sederhanakan, tentu saja dia akan menjadi X plus Y dikuadratkan. Lebih besar sama dengan 4XY. Nah, karena teorema sebelumnya, pernyataan sebelumnya kita sudah buktikan bahwa
Jika X lebih besar sama dengan A-nya lebih besar sama dengan B, maka akar A lebih besar sama dengan akar B. Berarti kedua ruas ini bisa kita akarkan. Nah, jadi kalau kita akarkan berarti X plus Y-nya lebih besar sama dengan 2 akar XY. Jadi dia terbukti dengan bantuan teorema sebelumnya. Oke, ada yang kedua adalah pembagian kasus. Buktikan bahwa jika N elemen natural, maka ini itu merupakan kelipatan 4. Pertama-tama perhatikan bahwa bilangan natural itu kita bisa bagi paritas, jadi dia ada yang genap, ada yang gasal. Tentu saja kenapa harus dibagi kasus, karena kalau genap dan gasal akan mempengaruhi min 1 pangkat N-nya. Dia akan mempengaruhi di sini, sehingga hasilnya akan berubah seperti itu. Baik, jika kasusnya satu genap, dia genap, maka berdasarkan definisinya seperti ini, dan tentu saja min 1 pangkat genap itu pasti 1. Dengan demikian, kita bisa lakukan perhitungan min satunya jadi 1, karena pangkat genap, 2N-nya N-nya berbeda 2N, min 5 seperti ini, kita hasilkan 4N min 4, dia disederhanakan, P-nya, nah, jadi tentu saja bentuk, kalau ini sama dengan 4P, berarti dia kelipatan 4. Oke, jadi dia terbukti benar untuk kasus 1. Untuk kasus 2, N-nya gasal. Berarti kalau berdasar definisi, gasal itu berarti seperti ini. Dan kalau dia gasal, min 1 pangkat N-nya min 1. Sama dengan min 1. Dengan demikian, oh ini min 5 ya. Ini min 5. Berarti sama dengan ini. Sebentar saya perbaiki. Oke. Oke. Karena dia min 5, kita lakukan proses yang sama, sehingga kita dapatkan juga bentukan 4P, tapi P-nya berbeda dengan yang tadi ya. Sehingga kita punya juga dia kelipatan 4 ternyata. Jadi terbukti benar untuk kedua kasus. Karena dia terbukti benar untuk kedua kasus, berarti dia terbukti. Baik, untuk yang ketiga, yang terakhir, menyatukan kasus. Buktikan bahwa jika dua bilangan bulat memiliki paritas yang berbeda, maka hasil perkalian kedua bilangan tersebut berparitas genap. Berarti pertama-tama kita akan misalkan apa sih dua bilangan itu? Biar gampangnya kita sebut saja A dan B merupakan bilangan bulat yang memiliki paritas berbeda. Apa sih yang dinamakan menyatukan kasus ini? Perhatikan bahwa A-nya bisa genap, B-nya bisa genap, A-nya juga bisa gasal, A-nya bisa genap, kalau A-nya genap berarti B-nya gasal, kalau A-nya gasal berarti B-nya genap. Nah, tentu saja karena kalau kita lihat di sini perkalian dua bilangan bulat itu tentu saja A kali B sama dengan B kali A, sehingga siapapun yang gasal siapapun yang genap tidak bermasalah gitu, bisa dibolak-balik. Kita akan lihat di buktinya nanti. Nah, bunyi yang kita harus munculkan adalah untuk mengurangi kasus. Jadi awalnya ada dua kasus di mana A genap B gasal dan B genap A gasal, kita kurangi dengan membuka kalimat seperti ini tanpa mengurangi keumuman bukti, misalkan A genap dan B gasal. Jadi jika kita sudah mengklaim seperti ini, kasus ini juga berlaku untuk A-nya gasal, B-nya genap, seperti itu. Berdasarkan definisi, terdapat Mn elemen Z, sehingga A-nya sama dengan 2M karena dia genap, dan B-nya 2N plus 1 karena dia gasal. Berarti dengan demikian, A dikali B-nya sama dengan 2M dikali 2N plus 1. Tentu saja 2-nya bisa saya keluarkan, dan M-nya bisa saya kali masuk gitu ya ke 2N plus 1 ini, sehingga jadinya 2 dikali 2Mn plus M. 2Mn plus M-nya bisa saya misalkan P karena dia bilangan bulat semua, sehingga menghasilkan bilangan bulat juga. Sehingga AB-nya sama dengan 2P. Tentu saja teman-teman bisa tahu ya bahwa AB sama dengan 2P berarti berdasarkan definisi AB-nya berparitas genap. Jadi itu ada 3 kasus yang banyak kita gunakan nanti sebagai bahan di pembuktian langsung maupun teknik-teknik pembuktian lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.